bagaimana keadaan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk pembelajaran daring, yaitu mata pelajaran matematika. Sebelumnya marilah kita bersyukur kepada Allah SWT karena kita masih diberi kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam pembelajaran walaupun pembelajaran daring. Ya, insya Allah nanti bermanfaat. Untuk pelajaran matematika pada pagi hari ini, sebagaimana pada perkenalan untuk pelajaran matematika pada waktu 1 minggu yang lalu, yaitu untuk mengenalkan guru maupun mata pelajarannya. Ya, bab pertama adalah perpangkatan dan bentuk akar. Nah, kita nanti mempelajari ini, perpangkatan, khususnya pangkat 2 dan pangkat 3 di SD sudah diajarkan, dan bentuk akar juga, akar kuadrat maupun akar pangkat 3 ini juga sudah diajarkan di SD. Nah, ini nanti untuk perpangkatan kali ini nanti pangkatnya tidak hanya pangkat 2 atau kuadrat dan 3, tetapi lebih dari itu. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, bilangan rasional, dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Nanti banyak sifat, banyak rumus, baik pada itu pangkat maupun akar. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat, bulat, dan bentuk akar. Ini anak-anak nanti yang kita pelajari. Ya, kamu siapkan mungkin catatan yang perlu atau buku PSC yang di-download itu bisa dibaca sebelumnya gitu. Nah, kita masuk pada bilangan berpangkat dulu. Yang pertama itu pemahaman konsep bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu yang bagaimana tuh? Kalau 2 pangkat 2 itu artinya apa? Dulu SD sudah ya, 2 pangkat 2 itu artinya 2 kali 2. Terus kalau 2 pangkat 3 itu artinya apa? Artinya adalah 2 kali 2 kali 2. Tuh, di SD sudah diajari. Nah, nanti secara umum itu pengertian bilangan berpangkat ya. Perpangkatan suatu bilangan adalah perkalian bilangan tersebut berulang sebanyak pangkatnya. Jika ditulis dengan notasinya misalnya A pangkat N, itu berarti nanti A kali A kali A dan seterusnya sampai kali A. Lah A-nya ini nanti sebanyak N. Kalau 2 pangkat 2, nah 2-nya sebanyak 2. 2 pangkat 3 perkalian 2 sebanyak 3. Nah, contohnya yang lebih luas lagi gitu ya, yaitu 3 pangkat 4. Berarti di sini adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini 3-nya sebanyak 4. Kemudian kalau A pangkat 3 itu adalah A kali A kali A. A-nya sebanyak 3. Itu pengertian dari perpangkatan yang tadi. Kemudian kita bisa mengubah suatu bilangan itu menjadi bentuk pangkat, tapi kita harus ingat dulu ini keterangannya. Coba sebelah kanannya itu ada keterangannya. A itu nanti disebut bilangan pokok, sedangkan N-nya adalah pangkatnya. Jadi A ini sebagai bilangan pokok. Nah, coba nomor 3, ini contoh nomor 3. Bentuk pangkat dari 128 dengan bilangan pokok 2 adalah 128 ini
kita ubah menjadi perkalian 2 sebanyak berapa? Sebanyak berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya, nanti hasilnya 128. Ternyata di sini adalah ternyata ini sebanyak 7. Maka 128 ini bisa kita ubah menjadi bilangan pangkat 2 pangkat 7. Nah, sampai di sini anak-anak bisa jelas ya. Ini jadi pengertian dari perpangkatan adalah seperti itu, dan kita bisa mengubah suatu bilangan menjadi bilangan berpangkat dengan catatan bilangan pokoknya ini diketahui dulu, karena nanti kalau bilangan pokoknya 4 berbeda hasilnya. 4 pangkat berapa ya, jadi tergantung dari bilangan pokoknya ini nanti berapa ya. Sekarang itu untuk pengertian dari perpangkatan. Kemudian bilangan positif berpangkat positif, contohnya langsung contoh di sini 20 pangkat 4. Itu berarti menurut pengertian tadi 20 kali 20 kali 20 kali 20 ya, hasilnya adalah 120. Nomor 2, 2/3 dipangkatkan 3, berarti 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Yang atas dikalikan, yang bawah dikalikan, sehingga 2 kali 2 kali 2 8, 3 kali 3 kali 3 27. Ini untuk bilangan positif yang dipangkatkan positif juga. Dan berikutnya bilangan negatif yang berpangkat positif. Seperti ini, negatif 2, cara bacanya karena dikurung dulu terus pangkatnya di luar kurung. Nanti negatif 2 dipangkatkan 3, berarti nanti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2 positif 4, kalikan negatif 2 menjadi negatif 8. Terus negatif 2 kalau dipangkatkan 4, hasilnya berapa? Negatif 2 kali negatif 2 negatif 2 kali negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2 4, negatif 2 kali negatif 2 4, berarti 4 kali 4 16. Positif hasilnya di sini. Sedangkan ini hasilnya negatif. Negatif 2 pangkat 5 sama sebanyak 5, hasilnya negatif 32. Negatif 2 pangkatkan 6 sama banyaknya 6, perkaliannya hasilnya 64. Coba perhatikan di sini. Ini yang hasilnya negatif, ini hasilnya negatif, sedangkan 16 ini hasilnya positif, 64 hasilnya positif. Dilihat pangkatnya, yang negatif pangkatnya 3, negatif 32 pangkatnya 5, sedangkan yang positif 16 pangkatnya 4, yang positif 64 pangkatnya 6. Kesimpulannya, bilangan negatif dipangkatkan genap, kan 4 dan 6 ini kan bilangan genap, hasilnya adalah positif 16 dan 64. Sedangkan bilangan negatif dipangkatkan ganjil 3, 5 ini adalah bilangan ganjil, hasilnya adalah negatif. Ya, bisa dipahami anak-anak nih ya. Lain dengan yang nomor 5 dan nomor 6. Kalau tadi pangkatnya itu di luar kurung, kalau di sini tidak ada kurungnya. Kalau tadi bacanya negatif 2 dipangkatkan 3, kalau ini negatif 2 pangkat 3. Berarti ini yang dipangkatkan hanya 2-nya, negatifnya tidak ikut dipangkatkan. Sehingga pengertiannya ini adalah negatif dalam kurung yang perkaliannya sebanyak 3 itu adalah 2-nya, bukan negatif 2-nya, lain dengan yang atas. Sehingga negatif dalam kurung 2 kali 2 kali 2 hasilnya negatif 8. Negatif 2 pangkat 4, berarti negatif dalam kurung 2 kali 2 kali 2 kali 2 negatif 16. Ini tidak berpengaruh dengan pangkat positif atau ganjil atau genap.
semuanya pasti negatif, karena yang dipangkatkan itu hanya bilangannya, bukan negatifnya. Lain dengan yang nanti hati-hati untuk membedakan di sini nanti ya. Kemudian penerapan bilangan berpangkat dalam menyelesaikan masalah. Ya, coba contohnya di sini. Sebuah kain berbentuk persegi dengan panjang sisinya 0,25 meter. Tentukan luas kain tersebut. Ya, ini luasnya berarti sisinya tadi pangkatkan 2. Ya, 0,25 kuadrat atau pangkat 2. Artinya 0,25 kali 0,25 hasilnya 0,625 meter persegi. Di SD juga pernah mungkin angkanya yang lebih sederhana. Dan yang B, sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 1,5 meter. Tentukan volume bak mandi tersebut. Di sini volumenya adalah S pangkat 3. S-nya itu adalah 1,5. Rusuknya tadi ya 1,5 pangkat 3, artinya 1,5 kali 1,5 kali 1,5 sehingga hasilnya 3,375 meter kubik. Oke ya, penerapannya seperti ini. Jadi mungkin ada penerapan yang lain yang pangkatnya lebih dari ini, ya tinggal mengalihkan sebanyak pangkatnya aja bilangan itu. Pengertian perpangkatan kan itu. Ini nanti soal latihan ya, soal latihan ada 5 bisa dikerjakan nanti di jawabannya, nanti jawabannya ya ada petunjuknya nanti. Kita lanjutkan untuk perkalian bilangan berpangkat. Perkalian bilangan berpangkat. Nih, langsung contoh saja. 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Kalau kita mengerjakan pekerjaan biasa, maka kita cari dulu pangkat 2 itu berapa, 2 pangkat 3 itu berapa, baru dikalikan. Kalau disuruh mengubah ke bentuk pangkat ya nanti terus diubah dengan seperti cara tadi atas tadi. Tapi dengan ini lain. Kita uraikan saja atau pengertian dari pangkat. 2 pangkat 2 itu artinya apa? 2 kali 2. 2 pangkat 3 itu artinya apa? 2 kali 2 kali 2. Sekarang kurungnya kita buka. Jika tidak ada kurung seperti ini. Ya. Sehingga menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada berapa? Ada 5. Berarti kebalikan dari pengertian pangkat. Lalu 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 berarti 2 pangkat berapa? Pangkat 5. Dengan mudah kita lihat ini pangkatnya 2, pangkatnya 3 menjadi 5. Berarti tinggal penjumlahan pangkat, itu 2 ditambah 3. 2-nya ini ditambah 3 ini ya. Secara umum, nah ini nanti sebagai sifat pertama ya, A pangkat N kali A pangkat M. Di sini perkalian pangkatnya syaratnya harus bilangan pokoknya sama-sama A, sama-sama 2 pangkat 2 pangkat 2. Kalau nanti berbeda tidak bisa, nanti ada cara lain atau cara biasa saja, dipangkatkan baru dikalikan ya. Ini 2 pangkat N kali 2 pangkat M ya, tinggal menambahkan pangkat sehingga A pangkat N ditambah M. Kemudian contoh yang B, kita langsung gunakan terapkan sifat yang pertama ini. Negatif 3 dipangkatkan 4 dikali negatif 3 dipangkatkan 5. Maka tinggal menambahkan pangkatnya. Ini pangkat 4, ini pangkat 5. Sehingga menjadi min 3 dipangkatkan 4 tambah 5, hasilnya negatif 3 dipangkatkan 9. Kemudian juga walaupun ini ada pangkat negatif tidak masalah. Nih contoh yang menggunakan pangkat negatif, walaupun tadi untuk
pangkatnya itu baru positif. Tapi di sini untuk penerapan dari sifat ini bisa kan ada pangkat negatif. 2/3 dipangkatkan negatif 6 ditambah 2/3 pangkatkan 4 menghasilkan 2/3 pangkat negatif 4 ditambah 4, sehingga menghasilkan 2/3 pangkat negatif 2 ya, karena negatif 6 ditambah 4 ya. Ini tadi penggunaan sifat tadi A pangkat N kali A pangkat M A pangkat N plus M untuk mendapatkan sifat yang pertama. Tuh, dan contoh yang lain. Y pangkat 3 dikali Y pangkat 5 sama dengan Y pangkat 3 ditambah 5 sehingga Y pangkat 8. Kalau sekarang ada nih 2 T pangkat 4 dikalikan 6 T pangkat negatif 6 sama dengan berapa? Untuk bilangannya ini atau angkanya ini kita kalikan. Untuk bilangan pokok nanti terapkan ini sifat nanti ya nih 2 kali 6 sedangkan T nya di sini tinggal nambahkan pangkatnya sehingga 12 kali 6 12 kali T pangkat negatif 2 karena 4 ditambah negatif 6 ya. Kira ada yang ditanyakan anak-anak? Ya, saya kira ini untuk pelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit ini nanti dapat dipahami dan nanti bisa mengerjakan, anak-anak bisa mengerjakan tugasnya. Nanti dijawab di kolom jawab. Saya kira itu. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.